Saya mau sampaikan, kadrun-kadrun itu tidak suka ada Dewan Keamanan Nasional. Ya, bukan hanya kadrun, ada lembaga negara juga yang tidak suka karena ketahuan bodohnya, nggak punya strategi. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, 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 gubrak. Oh lala bebe. Nah ini, jadi maaf ya, kemarin ada pertanyaan dari Pak Matias Tambah. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia kok tidak memiliki strategi? Bukankah Presiden Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono seorang jenderal? Bukankah banyak jenderal di negara ini? Kenapa Jenderal Tobing bisa mengatakan di negara ini tidak punya strategi nasional? Itu tadi, hal ini dikarenakan ya, yang pertama, satu-satunya negara, ya boleh aja dicek lah, satu-satunya negara ya yang tidak punya Dewan Keamanan Nasional sebagai institusi yang bertanggung jawab menyusun konsep strategi nasional atau strategi keamanan nasional. Dan ini saya mau sampaikan, kadrun-kadrun itu tidak suka ada Dewan Keamanan Nasional. Saya ingatkan sekali lagi, Dewan Keamanan Nasional tidak suka. Ya, bukan hanya kadrun, ada lembaga negara juga yang tidak suka. Kenapa? Why? Karena ketahuan bodohnya, nggak punya strategi. Nah itu tadi, di mana negara yang tidak punya Dewan Keamanan Nasional kecuali Indonesia? Di ASEAN saja kita satu-satunya negara nggak punya Dewan Keamanan Nasional. Kalau di Malaysia dia bilang bukan Dewan Keamanan ya, Badan Keselamatan Negara. Tapi sama aja, tugas-tugasnya sama, apa tanggung jawabnya sama. Nah, mereka yang bertanggung jawab menyusun konsep strategi nasional, strategi keamanan nasional. Kenapa disebut strategi keamanan nasional? Bahkan sering disebut apa? Strategi raya. Nah ini, lihat aja, ada nggak? Kita nggak punya. Dan tidak ada yang bertanggung jawab menyusunnya. Bappenas, oh bukan. Bappenas itu ngurusin duit. Merancang aja, lihat aja Badan Perancang Nasional. Apa yang dirancang? Nah, apa yang dirancang? Nggak ada. Nah, kenapa strategi keamanan nasional? Saya mungkin pernah menyampaikan ya. Saya pernah menyampaikan. Keamanan itu adalah nilai kesejahteraan paling tinggi. Itu sebabnya di konstitusi kita tugas pemerintah negara itu kenapa melindungi dulu, melindungi segenap bangsa, melindungi seluruh tumpah darah, baru memajukan kesejahteraan umum, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, tetapi melindungi dulu dong. Kalau nggak bisa melindungi bangsanya gimana? Salah satu ya itu tadi. Nah, karena tidak ada strategi keamanan, coba cek siapa yang menolak. Padahal ini ya, saya beritahu aja, saya buka nanti. Berapa tahun saya ikut terlibat merumuskan strategi keamanan nasional. Dulu namanya ada undang-undang. Undang-undang strategi keamanan nasional. Saya udah mengatakan sama mereka, nggak perlu undang-undang. Amerika aja nggak ada undang-undang apa keamanan nasionalnya. Nggak ada. Cukup dengan Perpres. Seperti KPK, seperti apa, kan nggak ada harusnya. Ini sibuk dengan undang-undang itu, si Ponto itu otaknya undang-undang terus. Ya, saya kasih tahu ya, makanya nanti kalian lihatlah. Tidak ada lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang proses pengambilan keputusan untuk menyusun apa? Perencanaan strategi keamanan nasional. Ini nanti di buku kita yang kedua, Kepemimpinan Negarawan, di sini ketahuan nanti bodoh-bodohnya. Seperti kepala negara, apa yang harus dia buat? Apa yang harus dia instruksikan? Apa dia perintah? Ya, sama dengan Panglima. Apa? Lihat aja nanti. Ini nanti bulan Januari ada rapim. Kita lihat aja rapimnya nanti. Instruksinya aja. Dari kemarin-kemarin apa coba? Nggak ada kan? Masa rapim yang lalu aja ngurusin Bintara supaya pensiunnya dinaikkan. Hanya begitu doang. Masa usianya diperpanjang? Nggak ada yang strategis, nggak ada. Ya, kemudian tidak ada lembaga pendidikan. Nanti kita buktikan aja.
Lemhanas. Aduh, saya Lemhanas. Lulusan terbaik Lemhanas. Saya beritahu aja. Nanti saya pamerkan. Tapi saya melihat nggak ada karena sudah berubah. Lemhanas dulu itu lembaga pertahanan nasional dirubah menjadi lembaga ketahanan nasional. Makin kacau balau. Ya, makanya tadi Pak Mute bilang, ada nggak konsep strategi pertahanan ibu kota? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak strategi pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia? Mana konsepnya? Oh, bukan berarti kalau beli senjata ini itu udah konsep strategi pertahanan. Oh, bukan, itu bagian kecil. Ya. Nah, kemudian pergeseran paradigma perang, doktrin, strategi serta kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Ini udah bergeser paradigmanya. Makanya jangan salahkan Pak Harto, jangan salahkan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Karena dia tidak mengikuti pendidikan sampai tuntas. Nanti saya kupas. Jadi nggak lengkap. Padahal jenderal itu harus. Saya juga mendapat pelajaran strategi ya, saya beritahu. Karena saya sekolah ke Montre, California. Ya, di situ semua jenderal. Waktu itu saya sekolah 110 jenderal dari 185 negara, kecuali Rusia sama Cina yang tidak ada perwakilannya. Calon menteri, calon dubes harus melalui pendidikan itu. Duta besar kita, Menlu kita apa? Nggak punya strategi. Ya, saya beritahu aja ya, saya selama sekolah saya mengkaji, saya hampir 12 tahun di Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas. Baru aja tahun 2020 kemarin saya nggak mau lagi. Ya bayangin, 12 tahun di situ. Memberikan pendapat, memberikan apa? Nggak jalan-jalan juga. Bukan saya nggak tahu. Ya. Nah, pergeseran paradigma perang ini udah bergeser. Nggak zaman Napoleon, zaman-zaman dulu sama sekarang udah berbeda jauh. Tapi ini tidak diikuti. Kenapa? Karena orang cuek dengan doktrin. Doktrin itu bukan indoktrinasi. Doktrin itu ajaran. Ajaran ya yang dijadikan acuan, dijadikan pedoman. Yang berisi apa? Kebenaran. Ajas-ajas, prinsip-prinsip. Ya, yang sudah teruji loh di medan pertempuran, di medan peperangan. Undang-undang belum diuji. Otak DPR itu mana coba? Ngetes visi misinya Panglima aja terkagum-kagum karena bodohnya kan. Apa visi yang kemarin disampaikan? Apa itu misi? Oh enggak. Ya, nanti sih kita kupas lah. Saya memberikan argumen, bukan nggak ada dasarnya. Ya, oke, kita lanjut. Perang paradigma, perang zaman dulu, ya, perang dunia ke-1, kedua, dan sekarang ini sudah berbeda. Sudah berbeda. Salah satu kekalahan Amerika di Vietnam, gara-gara dia tidak menyadari pergeseran paradigma perang. Jadi pergeseran paradigma perang ini dimulai dari apa? Idenya siapa? Idenya Rusia. Idenya Rusia diterapkan di Vietnam. Nah, terus berubah. Ya, Amerika langsung berubah setelah itu. Oke ya. Nah, ini kita jawab ini. Ini baru makronya. Coba kita masuk ke berikutnya, Pak Paul. Coba kita masuk berikutnya, Pak Paul. Nah sekarang Pancasila itu doktrin apa enggak? Itu doktrin, itu ajaran, kita yakini kebenarannya. Hanya satu-satunya ideologi di negara ini. Oke. Nah, ini saya dosennya strategi. Ini bulan Mei 2017. Saya mengajar strategi di Sesko. Ya, di Seskoan. Saya ajarin semua. Sesko angkatan itu ada 3. Laut, darat, dan udara. Tapi begitu masuk ke Sesko TNI, itu Sesko gabungan. Ya, Sesko gabungan namanya. Nah, ini gambarannya. Ya, ada kekuatan di sini. Ya, sarana kekuatan nasional. Means national power. Apa itu? D, diplomasi. I, apa? Intelijen. M, apa? Militer. E, apa? Ekonomi. S, apa? Sosial budaya. Mau pakai DIMES atau mau pakai midlife? Kalau midlife, militer, intelijen, diplomasi, legal. Legal bukan hukum ya, bukan law. Legalitas kita kalau kita mau melaksanakan operasi, bukan undang-undang. Ini makanya kita dibodoh-bodohin sama anggota DPR. Anggota DPR mengerti ini nggak?
Kalau ada potong kepala saya. Ini baru informasi. Baru satu lagi finansial. Baru satu lagi ekonomi. Ada satu lagi di sini S sebenarnya, sosial budaya. Nah ini waktu saya menjadi pelatih pasukan multinasional di Thailand, ya, di Mongol, di mana, ini saya bilang, tolong ditambahkan sosial budaya. Mereka Amerikanya pakai dime. Kenapa sosial budaya? Oh, kekuatan kami ada di sini. Kekuatan bangsa Indonesia ada di sosial budaya, bukan di militernya, bukan. Halo Bang. Ya, bukan. Kalau diplomasi, aduh, diplomasi kita coba babak belur. Gara-gara diplomasi negara ini terkutuk. Ya, bela-bela Palestina yang nggak benar itu, ya itu karena nggak ngerti. Dan orang-orang menteri luar negeri paling alergi kalau mau ikut Lemhanas. Nggak ada yang mau. Saya beritahu aja. Saya sampaikan kemarin. Bagaimana melengkap? Merasa paling hebat, merasa paling ujung tombak di negara ini. Saya beritahu aja. Ya. Nah, ini tidak diajarkan. Apa sih strategi itu? Ada strategic end atau objektif, sasaran ini. Ada strategi quest atau act. Ada strategi means atau resources. Ini kita nggak bicara Pancasila. Nanti aja lah kita bicara Pancasila. Karena pertanyaannya Pak Tamba ini harus dijabarkan ini. Nanti dikira saya jenderal goblok gitu loh ya. Nah ini. Nah strategic end. Tadi Pak Tamba bilang bagaimana Pancasila. Ya kita harus tahu apa strategi end kita. Apa sasaran strategik. Apa cara strategik. Atau tindakan. Act kita itu apa? Strategi means. Apa means resources yang kita perlukan? Karena kalau ketiga-tiganya ini nggak ada, tidak disebutkan strategi. Satu aja, ada strategi end, ya. Nah, tidak ada caranya, tapi nggak ada kekuatannya. Nggak bisa. Nah sekarang, kita kalau tadi saya dengar, Pak Paul bilang apa? Kita sudah terlambat ini. Iya. But, selalu bilang kan, it's never too late. Kita harus berbuat. Act-nya apa? Nah sekarang kalau sasaran kita, bagaimana kita mencuci otak para kilapa itu, para kadrun itu. Supaya back to basic. Apa itu? Back to Indonesian ideology. Satu-satunya Pancasila. Bagaimana caranya? Nah, caranya gimana? Tadi ada yang mengatakan, Pak Tamba atau siapa ya? Nah di sini strategi West ini apa? Cara. Cara yang kita tempuh bagaimana? Apakah kita mau bergabung dengan BPIP? Apa kita mau individu sendiri? Mandiri artinya? Atau BPIP bisa melaksanakan sendiri enggak? Kalau tidak, ya cara bertindak pertama, ya silakan serahkan ke BPIP. Ya, atau yang kedua, kita bergerak sendiri. Atau yang cara ketiga, ya gabungan. Paduan, bukan hanya dengan BPIP. Semua para penyelenggara negara harus terlibat. Para penyelenggara pemerintahan harus terlibat. Pemangku kepentingan juga. Seluruh anak bangsa. Karena kemarin kita lihatlah Pak Putih jadi saksi. Terkaget-kaget mereka. Wah baru tahu ya Pancasila begini. Kalau hafal mah saya hafal. Bukan hafalnya. Tetapi bagaimana ideologi Pancasila itu dilogoskan. Diwujud nyatakan. Itu yang ditunggu-tunggu sama rakyat ini. It's not the president want. But what the people need? Apa kebutuhan rakyat ini menantikan berabad-abad datangnya sang keadilan itu. Datangnya keadilan itu, coba. Kapan? Keadilan itu saya udah katakan kemarin waktu launching. Hanya bagi mereka saja. Yang merasa adil itu ada kelompok-kelompok tertentu aja bagi mereka. Sementara rakyat, lihat sekarang, sudah 167 juta yang miskin. Coba. Yang miskin. Ya, belum yang setengah miskin. Belum yang paling miskin lagi. Oke lah kita pukul rata. Saya juga termasuk miskin. Jangan dikira saya nggak termasuk miskin. Oh miskin saya. Pensiun saya cuma 4,1 juta. Bayangkan bagaimana saya bisa hidup. Bayar HP aja nggak mampu. Sebenarnya, tetapi Tuhan ada sama saya. Saya sering dibantu. Nggak tahu. Ada saja yang bantu saya. Ya. Dulu saya masih ada penghasilan dengan ngajar, dengan apa. Ya. Tapi kita bikin sekarang institut lembaga kepemimpinan strategik.
Ya, strategic leadership tanpa bayar. Ini kan Zoom ini tanpa bayar. Nah, ada yang bayar saya? Enggak kan kuliah ini? Yang mendengar ini rame nih. Belum yang tercantum di Zoom-nya Pak Paul, belum yang di luar ini, hanya monitor aja. Mengikuti. Ya, ini saya ajarkan di Sesko TNI. Ya, Sesko TNI itu dulu Sesko GAP namanya, gabungan. Oke, lanjut Pak Paul. Lanjut Pak Paul. Nah, ini mengapa negara kesatuan Republik Indonesia memerlukan strategi nasional? Why do a nation state need a national strategy? Nah, ini saya kalau ngajar dari dulu pola saya ini why. Karena why itu lahir dari hati nurani, bukan sudut pandang. Kalau sudut pandang lahirnya dari mata. Saya ingatkan sekali lagi. Siapa pemikir strategi? Who are the strategist? Siapa? Nah, siapa mereka di negara ini? Lihat aja. Kalau mau lihat aja pernyataan-pernyataan para elit-elit negara ini. Ada bicara strategi? Oh enggak, nanti saya jelaskan. Dia bicaranya di mana? Nah, ini apa pengetahuan ya yang harus dipahami, dimengerti terkait dengan strategi nasional? Dia salah satu doktrin. Doktrin bukan strategi, tapi doktrin menjadikan acuan di dalam merumuskan strategi. Doktrin bukan teori ya. Doktrin bukan teori, jangan salah. Teori belum teruji. Kalau doktrin sudah teruji. Nah, sudah teruji. Emangnya berapa teori lahir setiap hari? Sudah teruji? Tunggu dulu. Belum tentu. Ada yang sudah teruji. Kalau sudah teruji, dia jadikan ajaran. Ajaran yang diyakini kebenarannya. Doktrin itu bukan doktrinasi. Makanya nanti ada buku kita yang menjelaskan doktrin. Doktrin nasional itu seperti apa? Kita nggak punya doktrin nasional. Halo? Jangan ikuti Ponto. Ponto itu jadal hau-hau itu kalau orang Medan bilang. Karena dia memang jangan menghindar dong. Kalau saya nggak pernah tahu doktrin. Begitu loh. Saya nggak pernah ikut Seskogap. Kalau nggak pernah Seskogap, kok mau jadi dinas di BAIS? Yang boleh duduk jadi pejabat di Mabes TNI, itu mereka yang sudah Seskogap. Itu aturan mainnya. Mereka udah nggak berkarakter kok. Saya di sini kalau nggak bicara kebenaran, silakan potong. What the knowledge that we must know and understand about national strategy. Ini nanti di buku yang ketiga kalau nggak salah. Kapan strategi nasional itu dirumuskan? Kenapa? Di mana posisi pada level mana? Pada level apa strategi itu di dalam perencanaan strategi? Bappenas itu bukan institusi menata strategi. Mana ngerti? Saya udah ngomong di depan Bappenas. Ya, nggak ngerti. Where the position of national strategy in the strategic planning? Ya, bagaimana proses pengambilan keputusan? Nah ini, jangan keputusan bangun tidur. Lihat kita menghadapi ancaman selalu spontanitas. Ya, pakai apa? Ya, pakai apa? Lihat, mendadak semua kan? Kita terdadak. Ya, oke lah, nanti kita jelaskan bagaimana perang. Karena kita perang sekarang sudah bukan militer lagi. Perang semesta. Perang semesta itu apa? Di ideologi, di politik, di ekonomi, di sosial budaya. Ya, di pertahanan dan keamanan. Sebenarnya tidak ada istilah pertahanan dan keamanan. Dulu jadi satu, pertahanan keamanan. Tapi gara-gara undang-undang dipisah. Pertahanan urusan TNI, keamanan urusan polisi. Bullshit. Ya, nggak ada. Di dalam pertahanan itu ada keamanan. Di dalam keamanan itu ada pertahanan. Nggak boleh. Ini dipisah-pisah. Polisi ngurus keamanan. Udah jelas di undang-undang keamanan dan ketertiban masyarakat. Dijadikan juga alat utama keamanan. Oh, kacau lah. Nah, di sini ya, nanti saya berikan contoh how the process decision making of the Indonesian national strategy. Lihat, kenapa saya bilang tidak ada strategi? Menteri A ke timur, Menteri B ke barat, Menteri C ke utara, Menteri D ke selatan. Belum ada lagi yang ke tenggara, yang kemana-mana. Kacau negara ini, tahu nggak? Karena tidak ada kompas. Mereka hanya memikirkan apa? Jarum jam, rotasi. Lihat aja sekarang udah sibuk.
Wah, ganti panglima sibuk, siapa yang jadi Menko Polhukam? Jadi ini, itu aja rotasi. Sekarang saya tanya, apa karya dia? Apa yang dia tinggalkan buat TNI? Hanya omong doang kan? Mana? Kalau saya tantang sekarang, untung saya nggak ngetes mereka itu. Kalau saya ngetes, pada nggak lulus itu. Coba aja nanti kita cek di sini. Ya, lanjut Pak Paul. Ini fokus bahasan kalau kita bahas strategi. Tapi oke lah, saya tidak menjelaskan ini. Kalau 5 menjelaskan menit lagi Pak Jenderal, supaya ada teman-teman. Ya, 5 menit oke, tapi bisa lanjutkan nanti lagi. sampai sini putus ya. Ya, People should not be unfamiliar with strategy. Those who understand it will survive. Those who do not understand it will perish. Tahu nggak artinya? Manusia seharusnya tidak asing dengan strategi. Tidak asing. Kita ini tidak asing harusnya strategi. Kemudian apa? Mereka yang memahaminya akan bertahan. Tapi mereka yang tidak mengerti, itu akan binasa. Kita akan binasa. Oke ya. Sampai lanjut satu lagi mungkin. Nah, kalian tanyalah strategi sama saya. Nah, ini satu lagi. Ya kita memiliki ancaman. Ya, kekuatan, kelemahan. Bukan SWOT ya. Tantangan, ancaman, kekuatan, dan kelemahan, weaknesses. Sebagai akibat apa? Perkembangan situasi. Situasi apa? Lingkungan strategi global. Mengapa disebut strategic environment? Strategi. Lingkungan strategi global. Ya, regional, nasional. Dan selama negara masih dikelilingi oleh berbagai negara di sekitarnya, kehidupan berbangsa dan bernegara itu akan selalu berhadapan dengan konsep strategi nasional negara lain. Coba ini cek ya. Ini yang paling kiri, ini strategi nasionalnya UK. UK itu United Kingdom. Yang kedua USA. Ya, ini Singapura, Filipina. Terus ini Rusia. Yang paling cilaka ini Timor Leste baru berdiri, sudah punya. Sementara Indonesia ada nggak? Mana? Kalau ada nih, kepala saya potong. Ya, potong kepala. Ini Australia lagi. Mereka punya, tapi Indonesia punya nggak? Buka di internet, ada semua ini. Ya, ini yang saya bilang itu. Saya ngomong nggak sembarang ngomong, karena saya dosen dan saya pakar strategi. Makanya saya dulu diangkat apa? Sebagai kepala pusat strategi Tentara Nasional Indonesia. Ya, cuman karena pangkat saya bintang 1, sebenarnya di Thailand itu bintang 3, di Kamboja itu bintang 3, Kamboja aja bintang 3. Tapi karena mereka nggak suka sama saya, ya sudah nggak apa-apa. Sekarang ini saya buka habis lah, udah. Daripada apa? Daripada negara ini nanti jadi negara gagal. Memang negara kita ini sudah negara menuju gagal. Ya, oke, lanjut Pak Paul sampai sini aja dulu. Pak Jenderal, saya mau nanya Pak Jenderal, tadi belum dijelaskan. Mengapa kita bisa nggak punya strategi, Pak Jenderal? Mengapa? Ya. Oke, 1. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.